Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, baik itu Jemaat GPT Lumajang maupun Jatiroto ataupun bagi siapa yang mendengarkan ibadah live streaming ini. Saya sapa sekalian Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya selalu rahmat kasih karunia dan damai sejahtera melimpah bagi kita semua, dan saya selalu berdoa kiranya Roh Kudus, perlindungan dan penghiburan Roh Kudus selalu beserta Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, seperti biasa kita akan menyelenggarakan ibadah PA. Kiranya kita boleh meluangkan waktu semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Kita akan sebentar lagi masuk dalam ibadah PA kita, Bible study kita. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama. Kita angkat satu pujian, Kudus, kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Biar seluruh surga, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa kita. Bapa di surga, seperti pujian ini yang tercantum dalam kitab Yesaya, bagaimana serafim berseru kepadamu ya Tuhan, bahwa kudus, kuduslah Tuhan.
Begitu juga kami ya Tuhan, kiranya kami berseru kepada Engkau yang adalah kudus, kudus dan kudus. Karena Engkaulah memang diri daripada kekudusan itu. 3 kali serafim berkata, berseru bahwa Engkau kudus. Itu menunjukkan ketiga pribadimu betul-betul kekal. Ketiga pribadimu ya Tuhan betul-betul yang menciptakan kami. Dan ketiga pribadi Allah Tritunggal juga yang akan dan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan membahas mengenai Tritunggal. Mungkin topik yang begitu sangat berat, namun Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberikan kecerdasan kepada kami. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami. Sehingga kami boleh mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Siapapun yang mendengarkan ibadah live streaming ini, Tuhan tolong, Tuhan berikan kemauan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan berikan hati untuk selalu rindu akan taburan firman-Mu sehingga kami boleh dewasa secara rohani dan juga kami cerdas secara kognitif. Kami bisa memberi jawab terhadap orang-orang yang datang mengkritik iman Kristen. Dan kami bisa memberi jawab karena Engkau ya Tuhan, karena firman-Mu berkata kami harus mempertanggungjawabkan iman kami, baik atau tidak baik waktunya. Terima kasih Bapa di surga, dengan sukacita kami akan sambut ibadah PA ini dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya sangat semangat hari ini. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung, mungkin saya sapa kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dan kiranya selalu penyertaan Tuhan melimpah bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ibadah PA kita seperti yang tiap minggu kita bahas. Setidaknya saudara, kita sudah bahas 3 topik penting atau 3 poin penting. Kita sudah belajar bagaimana eksistensi Allah. Dan kita belajar bahwa tidak ada yang bersifat material yang bisa ada dengan sendirinya. Namun yang non material lah yang bisa ada dengan sendirinya. Yang non material itulah yang menciptakan yang material Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga tidak ada yang material itu bisa ada dengan sendirinya. Namun pasti ada penyebab daripada keberadaan itu sendiri. Oleh sebab itu Allah lah yang menyebabkan segala sesuatunya terjadi. Bumi boleh ada itu karena tindakan daripada Tuhan. Topik yang kedua yang sudah kita bahas itu berkaitan dengan atribut-atribut Allah. Masih ingat Bapak Ibu Saudara ya, ada omnipresent, ada omnipotent Bapak Ibu Saudara sekalian, ada omniskayan, ada kekudusan, ada kebenaran, ada kesucian, ada kemuliaan, ada anugerah, ada cinta kasih. Itu merupakan atribut-atribut Allah, itu merupakan susunan sistematis daripada karakteristik Allah yang dipaparkan di dalam Alkitab. Namun setelah menyelidikinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saya menyelidikinya kembali, ternyata kata-kata itu pun tidak cukup untuk menggambarkan diri Allah saudara. Kita memang mengetahui karakteristik daripada susunan-susunan atribut-atribut Allah. Kita mengetahui hal itu. Ada kesucian, kekudusan, kebenaran dan lain sebagainya. Namun lebih daripada itu, Allah adalah diri daripada kesucian itu. Diri daripada kekudusan itu. Diri daripada kebenaran itu. Diri daripada keadilan itu sendiri. Sehingga memang tidak cukup kata untuk menggambarkan secara sempurna siapa itu Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sebagaimana Allah menyatakan dirinya, sebegitulah kita bisa terima dan kita imani Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan masuk di dalam poin yang ketiga. Poin ini merupakan topik yang sangat penting di dalam iman Kristen. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh di dalam mendengarkannya. Kita akan masuk Bapak Ibu Saudara, yaitu Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai dengan satu pertanyaan. Jikalau Bapa adalah Allah, jikalau Anak adalah Allah, dan jikalau Roh Kudus adalah Allah, apakah kita mempercayai adanya 3 Allah? Kan ini pertanyaan yang harus kita jawab Bapak Ibu Saudara. Jikalau memang Anak keluar dari Bapa, apakah itu juga berarti bahwa Anak lebih rendah dibandingkan Bapa, atau Bapa lebih tinggi dibandingkan Anak, atau sebaliknya Roh Kudus lebih rendah daripada Anak? Kan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak boleh diam lagi atas pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Saya teringat perkataan seorang rektor di STT Huperetes Batam Bapak Ibu Saudara. Dia berkata tidak cukup jemaat itu dicekoki dengan firman Tuhan yang bersikap praktis. Tidak cukup sidang jemaat itu di zaman yang postmodern itu dicekoki dengan firman Tuhan yang praktis-praktis saja. Yang berkata tentang kasih, yang berkata tentang perbuatan baik, yang berkata tentang moral. Itu memang baik. Namun tidak cukup para pendeta
menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar hanya mencekokinya dengan firman Tuhan yang praktis Bapak Ibu Saudara. Harus ada doktrinal, harus ada pengajaran-pengajaran yang fundamental dan substansi sehingga sidang jemaat itu bisa memberi jawab terhadap kritik-kritik yang datang menyerang prinsip-prinsip Alkitab Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu kita harus terbuka sekarang di zaman yang postmodern ini, yang semuanya serba terbuka, yang semuanya serba online, yang semuanya bisa serba bisa terbuka, bisa diselidiki dengan sangat gampang sekali. Kita tidak bisa lagi menjadi jemaat yang hanya suka akan khotbah-khotbah yang relativis Bapak Ibu Saudara, yang praktis-praktis Bapak Ibu. Namun kita juga harus belajar doktrin-doktrin yang kuat, doktrin-doktrin yang dalam, doktrin-doktrin yang fundamental, yang mendasar dan yang substansi, yang memang inti Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Allah Tritunggal atau doktrin Allah Tritunggal merupakan fondasi dari iman Kristen Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita tidak boleh melewatkan hal ini saudara sekalian. Kita akan menjawab apakah memang kita menyembah tiga Allah. Kan Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tapi apakah memang iman Kristen itu menyembah tiga Allah seperti yang selalu dipopulerkan oleh orang-orang seberang Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan menjawab hal itu. Kita akan masuk Bapak Ibu Saudara pelan-pelan saja. Bapak Ibu sebelum masuk kepada topik ini, saya teringat seorang dosen berkata, dia berkata seperti ini. Jika Allah masuk akal, itu berarti Allah tidak masuk akal. Mungkin saudara tidak langsung bisa mengerti, namun saya akan menjelaskan seperti ini. Jikalau Allah, seluruh atribut Allah, seluruh keadaan Allah, seluruh pribadi Allah, karakteristiknya bisa kita pahami secara sempurna, dia bukan Allah Bapak Ibu Saudara. Jadi jikalau kita bisa memahami seluruh detail-detail daripada Allah, bahkan pribadinya, karakternya, sifat-sifatnya, seluruhnya kita bisa pahami tanpa memiliki satu kesulitan sedikit pun, dia bukan Allah. Makanya dia berkata jikalau Allah masuk akal, berarti Allah tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Artinya memang ketika menyelidiki tentang Allah Tritunggal, ada sesuatu yang akan kita jumpai kesulitan di sana. Namun kesulitan itu tidak akan membuat kita tidak bisa percaya kepada hal itu Bapak Ibu Saudara. Karena memang Allah Tritunggal, saya garis bawahi di awal, itu memang melampaui, bukan melawan otak. Namun melampaui akal manusia Bapak Ibu Saudara. Lebih tinggi dibandingkan akal manusia. Jikalau kita bisa memahami Allah dan menempatkan Allah di bawah rasio kita, sebenarnya kita yang adalah Allah Bapak Ibu Saudara. Yes, malah jikalau Allah itu jikalau pengertian kita tentang Allah itu bisa saya pahami, malah saya ragu akan Allah itu. Jadi kalau semua pengertian tentang Allah bisa saya selidiki dengan sempurna, tahu seluk-beluknya semuanya secara sistematis tanpa memiliki kesulitan, saya malah ragu. Jangan-jangan dia bukan Allah. Jangan-jangan sesuatu yang saya selidiki itu bukan Allah Bapak Ibu Saudara. Jadi memang berbicara tentang Allah itu memang satu pekerjaan, satu studi yang melampaui otak. Namun bukan berarti kita tidak mau belajar. Sebagaimana Allah menyatakan dirinya di dalam Alkitab, sebegitulah kita tahu. Terutama juga perihal tentang Tritunggal Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, next kita akan bahas kembali. Nah, saya akan awalinya dengan keberatan-keberatan di dalam mempercayai Tritunggal. Keberatan-keberatan ini saudara bukan hanya dipopulerkan oleh orang-orang yang non-Kristen, namun juga dipopulerkan oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Ada banyak keberatan-keberatan yang sengaja dipopulerkan oleh orang Kristen, yang sengaja tidak diakui oleh orang-orang Kristen. Setidaknya ada 3 keberatan orang-orang tidak mempercaya akan Tritunggal. Yang pertama adalah kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Memang yes, sampai cicit kita nenek-nenek sekalipun memang tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Sampai kapanpun kita menyelidiki Alkitab, kata yang secara eksplisit, secara tertulis di dalam Alkitab, kata Tritunggal itu tidak ditemukan Bapak Ibu Saudara. Namun apakah itu berarti hal itu tidak ada secara implisit atau secara tidak tersurat Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu tidak. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Apakah ada kata Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar?
Kita tahu Undang-Undang Dasar 1945 ya kan, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia dan seterusnya. Apakah ada kata Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar? Tentu tidak ada, tetapi secara implisit, secara tidak tertulis Bapak Ibu Saudara, itu ada semuanya di dalam Undang-Undang Dasar. Bahkan Pancasila, bahkan Undang-Undang Dasar adalah penjabaran daripada Pancasila itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan berarti ketika istilah Tritunggal tidak ada, itu tidak ada secara implisit di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Seperti ilustrasi yang barusan saya katakan. Kata Pancasila itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Namun secara implisit, secara tidak tertulis, itu semuanya merupakan penjabaran daripada Pancasila itu sendiri, saudara. Jadi yang kedua yang ingin saya garis bawahi, kata ineransi atau kata ketaksalahan Alkitab atau kata kesempurnaan Alkitab. Kita kan sering mengatakan ineransi Alkitab itu tidak salah, Alkitab itu sempurna, ineransi. Namun kata ineransi itu sendiri tidak ada di dalam Alkitab. Namun kita sering mengungkapkan hal itu. Kita mempercayakan hal itu. Kata inkarnasi. Inkarnasi yang artinya adalah Yesus Allah yang menjadi manusia. Atau Allah menambahkan di dalam diri Allah itu sifat-sifat manusia. Itu artinya ineransi. Bagaimana proses Allah yang menjadi manusia tanpa meninggalkan kealahannya. Kita sering mengatakannya itu inkarnasi. Nah, kata inkarnasi itu sendiri pun tidak ada di dalam Alkitab. Jadi Pak Dr. Deki Ngadas pernah berkata, penolakan terhadap Tritunggal yang mengatakan itu karena tidak ada di dalam Alkitab, itu merupakan penolakan yang stupid. Itu merupakan penolakan yang bodoh, itu merupakan penolakan yang rendahan, itu merupakan penolakan yang tidak berpendidikan. Karena kita sering mempergunakan kata-kata di dalam Alkitab yang tidak ada tertulis di dalam Alkitab itu sendiri. Namun prinsipnya sama, namun artinya sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi memang kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Namun kita menolak hal itu. Karena kita menolak hal itu tidak ada di dalam Alkitab. Namun sebenarnya itu ada implisit secara tidak tersurat di dalam Alkitab itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu beberapa keberatan-keberatan orang menolak kata Tritunggal. Yang kedua adalah tidak masuk akal. Dan ini sering bukan hanya dipopulerkan oleh orang-orang non-Kristen, tapi orang Kristen itu sendiri. Seperti yang saya katakan, jikalau Bapa Allah, Anak Allah, dan Roh Kudus Allah, 1 tambah 1 tambah 1, kok sama dengan 1 sih? Kan kita kan percaya bahwa Tuhan itu 1 kan? Tapi kan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Terus 1 tambah 1 tambah 1, kok jawab kita 1 sih? Sering orang-orang berkata bahwa orang Kristen itu merupakan orang-orang yang bodoh, tidak tahu tambah-tambah. Matematikanya jelek sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan satu prinsip yang sangat dangkal Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita mengatakan Tritunggal itu tidak masuk akal, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Bapak Ibu, kenapa harus ditambah? Kan kita kan sudah mulai memasukkan satu prinsip logika manusia di dalamnya. Mengapa harus ditambah? Mengapa enggak dikali saja? Kalau 1 kali 1 kali 1 ya tetap jawabannya 1 Bapak Ibu. Jadi memang Tuhan itu jangan dimasukkan ke dalam prinsip-prinsip matematika yang sudah dibuat oleh manusia. Tuhan lebih daripada itu. Tuhan tidak dihitung seperti kita menghitung bakpao rasa coklat, bakpao rasa stroberi, bakpao rasa durian dan lain sebagainya. Tuhan tidak serendahan itu Bapak Ibu Saudara. Saya ingat perkataan Bapak Gembala kita. Keesaan Allah itu mencangkup seluruh dunia. Jadi keesaannya itu mencangkup seluruh dunia karena dia memang lebih tinggi daripada apapun, dia melampaui apapun, segala sesuatu di dalam tangannya, segala sesuatu ada dalam hitungannya, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan untuk dia. Jadi keesaan Allah itu berbicara tentang kepenuhan daripada seluruh ciptaannya, kepenuhan daripada seluruh apa yang ia kerjakan Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak berhak manusia sebenarnya untuk menghitung Allah. Itu tidak berhak Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu bukan tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Bukan tidak masuk akal. Namun sebenarnya itu adalah melampaui akal Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan bahas kembali. Sebenarnya kita bukan menyembah 3 Allah. Namun kita menyembah 1 Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan jelaskan perlahan-lahan saja. Dan yang ketiga adalah keberatan-keberatan yang sering dipopulerkan. Tritunggal itu sulit, tauhid itu sederhana. Ini biasa dipopulerkan oleh
Kristen seperti itu, mereka yang biasa sekali mencari gara-gara biasanya pertama seperti itu. Tritunggal itu nggak masuk akal, tauhid itu sederhana. Namun saya pikir tauhid juga tidak sederhana itu. Tauhid Bapak Ibu Saudara berbicara tentang satu pribadi Allah, satu keadaan Allah, satu keberadaan Allah, satu pribadi Allah. Namun akan memiliki kesulitan juga di situ. Ini sekedar pembelajaran saja Bapak Ibu Saudara. Jikalau memang satu pribadi, satu keberadaan, namun di dalam teks-teks lain berkata bahwa firman Tuhan itu kekal. Bahwa apa yang Tuhan firmankan itu kekal dan tidak dibuat oleh manusia dan tidak diciptakan. Jadi sebenarnya ada dua pribadi ini yang kekal ini. Satu Allahnya dan satu firmannya. Jadi jikalau mengatakan satu pribadi saja yang namanya tauhid seperti itu. Jadi tapi ada di seberangnya yaitu firman Allah seperti itu yang juga tidak diciptakan, yang juga tidak dibentuk, yang juga kekal adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tauhid juga tidak semudah yang dipikirkan Bapak Ibu Saudara. Jadi pemahaman kita tentang Tritunggal nanti akan kita bedah bersama-sama dan kita akan memiliki kepercayaan yang kuat nanti suatu saat Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan masuk. Saya sederhana ada beberapa salah tafsir tentang Tritunggal. Yang pertama adalah seperti yang saya katakan triteisme atau mempercayai akan tiga Allah. Karena Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah dan Anak adalah Allah. Sehingga ada beberapa orang yang salah menafsirkannya. Orang Kristen itu menyembah tiga Allah. Itu dinamakan triteisme Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu beberapa salah penafsiran tentang Tritunggal. Yang kedua adalah Sabellianisme. Jadi Sabellianisme ini sekarang sudah mulai berkembang di Indonesia Bapak Ibu. Jangan salah, jikalau kita terlambat menerima informasi yang penting, kita akan tersesat Bapak Ibu. Jadi Sabellianisme ini mempercayai akan satu pribadi Allah, namun memanifestasikannya dalam tiga bentuk, yaitu manifestasi Allah, manifestasi Anak, dan manifestasi Roh Kudus. Jadi satu pribadi Allah, dia memanifestasikan dirinya dengan Bapa, suatu saat dia memanifestasikan dirinya dengan Anak, suatu saat dia memanifestasikan dirinya sebagai Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sebenarnya tiga pribadi ini, tiga tokoh ini sebenarnya satu pribadi Bapak Ibu Saudara. Ini sebenarnya sepertinya sangat logis. Namun Bapak Ibu Saudara, iman Kristen berkata bahwa ini bukan teologi, ini bukan pengertian yang benar terhadap Alkitab. Karena jelas jikalau kita melihat Alkitab, bagaimana Yesus berkata, aku akan mengutus seorang penghibur yang lain. Tidak mungkin jikalau Roh Kudus adalah Yesus, tidak mungkin Yesus berkata, aku akan mengirim diriku sendiri. Dan juga Yesus, aku akan meminta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan kepadamu roh penghibur. Bapak Ibu Saudara, itu tidak mungkin dirinya Yesus berkata kepada dirinya Bapa dan akan mengutus dirinya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Tentu pribadi-pribadi ini berbeda. Tentu pribadi-pribadi ini tidak sama Bapak Ibu Saudara. Pribadinya maksud saya, bukan kealahannya. Tentu tidak sama Bapak Ibu Saudara. Jadi Sabellianisme merupakan satu prinsip salah penafsiran terhadap Tritunggal Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir adalah Arianisme. Artinya adalah orang-orang yang mempercayai bahwa Bapa lebih tinggi dibandingkan Anak dan Anak lebih tinggi daripada Roh Kudus dan Roh Kudus lebih rendah dari Anak dan lebih rendah dari Bapa Bapak Ibu Saudara. Ini juga sudah berkembang di Indonesia pada saat hari ini. Jikalau kita tidak cerdas dan menyikapi hal ini, kita bisa terperosot terhadap ajaran-ajaran yang merusak iman Kristen Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita akan langsung masuk saja kepada pembelajaran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengertian Tritunggal secara sederhana seperti ini. Tritunggal adalah tiga pribadi, yang satu hakikat, yang satu inti, yang satu keberadaan, yang tanpa terpisah, sederajat dan ada sejak dahulu kala. Memang mungkin saudara tidak bisa langsung pahami ini. Nanti saya yakin saudara akan bisa pahami ini. Namun dengarkanlah sedikit saja supaya kita bisa masuk nanti. Jadi Tritunggal itu adalah tiga pribadi yang satu hakikat, satu inti, satu keberadaan yang tanpa terpisah, sederajat dan ada sejak lama Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan masuk nanti kepada pengertian-pengertian selanjutnya. Nah, ini di buku teologi seperti itu. Nah, ini perkataan seorang rektor berkata demikian. Tritunggal adalah jantung iman Kristen. Kepercayaan atau tidak kepada Tritunggal
Itu membuktikan kita ini orang Kristen sejati atau orang Kristen palsu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tritunggal itu merupakan jantung iman Kristen. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tritunggal itu sebenarnya sedang membunuh jantung daripada iman Kristen itu sendiri. Kepercayaan atau tidak kepada Tritunggal itu membuktikan kita itu Kristen sejati atau tidak. Bisa saja KTP kita Kristen, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja KTP kita Kristen, namun kita tidak mempercayai Tritunggal. Kita merupakan orang-orang yang bukan pengikut Kristus sejati. Karena Bapak Ibu Saudara, kita bisa saja satu KTP, namun kita belum tentu satu iman. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, kita bisa saja satu KTP Kristen, namun belum tentu kita satu iman. Iman Kristen yang sejati adalah iman yang mempercayai akan Tritunggal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kepercayaan kepada Tritunggal membuktikan kita Kristen sejati atau tidak. Karena Tritunggal itu merupakan jantung iman Kristen dan kita harus menjaganya, Bapak Ibu Saudara, supaya tidak dirusak oleh orang-orang yang berusaha merusak iman Kristen. Oke, kita masuk saudara sekalian. Sejarah kata Tritunggal, memang seperti yang saya bahas, kata Trinitas atau Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Tritunggal pertama kali dipopulerkan, ini dipopulerkan, bukan pencetusnya, namun dipopulerkan oleh Bapak Gereja yang bernama Tertullianus kira-kira tahun 325 Masehi. Tapi dia bukan orang yang pertama, dia hanya mempopulerkannya. Sebenarnya inti dari Tritunggal itu jauh sebelum Tertullianus pada tahun 325 Masehi itu. Jauh sebelum itu ada bapak-bapak gereja yang bernama Polikarpus, Irenaeus. Sebenarnya mereka sudah membuat tangga kepada kata Tritunggal itu. Sebenarnya mereka sudah mengadopsi kata itu, sudah merintis kata-kata itu, sudah merintis pengertian itu. Tertullianus hanya mempopulerkannya saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sedikit pengertian. Tritunggal merupakan rumusan iman Kristen. Jadi Bapak Ibu, kata Tritunggal itu merupakan rumusan iman Kristen. Kita akan sulit berkata, Bapa itu adalah Allah yang kekal dan ada sejak dahulu kala. Anak juga kekal dan ada sejak dahulu kala. Roh Kudus juga kekal dan ada sejak dahulu kala. Terlalu banyak kata-kata yang akan kita katakan untuk itu. Namun itu bisa dirumuskan dengan satu kalimat. Tritunggal. Jadi memang Bapak Ibu Saudara, Tritunggal itu merupakan rumusan iman yang dibangun oleh bapak-bapak gereja, yang dibangun oleh nabi-nabi, yang dibangun oleh rasul-rasul itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi memang harus dirumuskan, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Pancasila itu kan dirumuskan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini memang Tritunggal merupakan rumusan iman Kristen. Dan beberapa agama-agama memang ada rumusan-rumusan imannya sendiri. Pengakuan imannya, kredo imannya, pengakuan iman rasuli. Apakah kita tidak percaya pengakuan iman rasuli? Padahal tidak semuanya kata-kata itu di dalam pengakuan iman rasuli itu, tidak semuanya itu ada di dalam Alkitab secara eksplisit, maksud saya Bapak Ibu Saudara. Secara tertulis, tidak semuanya. Namun apakah kita tidak mempercayai Alkitab, mempercayai pengakuan itu, mempercayai syahadat Kristen itu? Tentu tidak. Walaupun kata-katanya beda, namun intinya sama Bapak Ibu Saudara. Walaupun kata-katanya tidak sama, namun intinya sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah hal yang sama juga terjadi pada kata Tritunggal. Tritunggal itu merupakan rumusan iman Kristen saudara sekalian. Nah, kita akan baca satu ayat yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara untuk menjelaskan kata Tritunggal ini di dalam Ulangan pasal yang keempat. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang keenam. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang keenam. Apakah saya salah mengapa ayat ya? Iya, Ulangan 4 ayat 6 ya. Sebentar saya akan carikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu Allah kita, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Itu Ulangan, saya salah tulis ya. Sebentar saya akan carikan Bapak Ibu Saudara. Saya salah tulis ayat palingan.
Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti akan saya carikan kembali. Jadi itu berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Ada yang bisa nyari bro? Oh ini, ulangan 6 ayat yang keempat, saya terbalik nulisnya. Ulangan 6 ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, saya akan bacakan ulangan 6 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan prinsip-prinsip daripada Tritunggal itu sendiri. Jadi jikalau Bapak Ibu baca ulangan 6 ayat yang keempat, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak Ibu Saudara, jikalau Bapak Ibu lihat, kita mempercayai bukan Tuhan yang tidak Esa. Kita mempercayai Tuhan yang Esa Bapak Ibu Saudara. Walaupun 3 pribadi. Namun kita mempercayai Tuhan yang Esa. Namun Esa yang dimaksud itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ini bahasa Ibrani. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Namun karena Elohim, karena Yahweh dan Elohim itu tidak bisa disebutkan. Diganti dengan Adonai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa lihat Bapak Ibu. Kita akan parsing ayat ini. Kita akan bedah ayat ini sesuai dengan kata aslinya supaya kita mengerti apa sih yang dimaksudkan dengan Esa saudara sekalian. Yang pertama adalah Yahweh itu tunggal Bapak Ibu Saudara, tunggal. Itu berarti nama Tuhan bangsa Israel. Yahweh atau yang diterjemahkan dengan Tuhan. Jadi Yahweh itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata Tuhan. Adalah nama khusus atau nama pribadi Allah. Jadi Allah itu punya nama pribadi saudara sekalian. Nama pribadinya yaitu Yahweh. Tanpa ada huruf vokal di situ. Jadi Yahweh tanpa ada huruf vokal. Bisa dibaca Yahweh, bisa dibaca Yihweh, bisa dibaca Yehwah. Terserah Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sebenarnya pada akar katanya itu tidak memiliki huruf vokal. Jadi Yahweh itu merupakan nama pribadi Allah. Nama pribadi sesembahan bangsa Israel. Ada nama pribadinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah yang kedua kita akan parsing. Nah Elohenu atau Allah kita itu maskulin, jamak saudara sekalian. Jadi Elohim ini bisa dipakai, Elohim itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Allah. Jadi Elohim itu bisa diperuntukkan kepada ilah-ilah lain. Itu bisa diperuntukkan kepada sesembahan orang-orang asing. Bisa diperuntukkan. Namun Yahweh yang tadi itu hanya diperuntukkan kepada Allah bangsa Israel. Maksudnya seperti ini. Singkatnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nama Allah Israel, nama sesembahan bangsa Israel itu adalah Yahweh. Yang bisa berarti Yahweh dan bisa berarti Yahwah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah jadi Elohim itu sebenarnya artinya adalah sesembahan. Itu bisa juga dipakai kepada Baal lain, kepada berhala-berhala lain, kepada sesembahan orang-orang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira bisa mengerti ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah penggunaan kata Elohim menunjukkan bahwa Allah orang Israel hanya Yahweh. Jadi ini parsing ayatnya saudara sekalian. Ini parsing ayatnya. Nah kita akan bahas Echad. Jadi Echad itu yang tadi adalah berasal Echad. Yang artinya masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi Esa, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dari akar kata Echad itu jadi Esa. Itu artinya satu esensi, bukan satu numerik. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu bukan berarti Tuhan itu satu numerik, enggak. Namun Esa, Echad di dalam bahasa Ibrani itu satu esensi, satu hakikat. Dan bukan berbicara tentang satu numerik. Sama seperti Tuhan berkata kepada Tuhan berfirman bahwa hendaklah manusia itu menjadi satu daging. Manusia itu bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging Bapak Ibu Saudara. Kata yang dipakai sama, Echad Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu suami dan istri itu dua pribadi bukan? Iya kan? Namun kenapa dikatakan Esa? Kenapa dikatakan Echad? Kata yang sama dipakai Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengan kata manusia itu menjadi satu daging. Kata yang sama dipakai Echad. Artinya adalah Echad itu atau Esa itu tidak berbicara mengenai numerik. Namun sesuatu yang digabungkan menjadi satu. Itu yang dinamakan Echad Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang dinamakan Echad. Nah Bapak Ibu, yang satu numerik itu Yakhad. Yang satu numerik itu Yakhad. Itu seperti yang tertulis di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Itu bagaimana
Bagaimana tentang Ishak, anak satu-satunya Bapak Ibu Saudara. Jadi anak satu-satunya Abraham. Ambillah anak satu-satumu itu, kata Tuhan kepada Abraham seperti itu. Anak satu-satu yang dimaksud itu menggunakan kata yakhat. Itu berbicara tentang satu numerik. Jadi sekarang kita bisa lihat perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Kata yang dipakai di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Itu echad. Itu bukan berbicara satu numerik, namun satu esensi. Namun yang satu numerik itu yaitu yakhat. Itu berbicara satu numerik, tunggal, one only one, only Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita bisa tahu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi echad atau esa itu bukan satu numerik. Namun echad atau esa itu berbicara tentang satu kesatuan, satu esensi, satu hakikat, satu derajat. Itu dipakai kepada Allah dan itu juga dipakai kepada manusia yang dipersatukan oleh Allah menjadi satu daging Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah dari hal inilah kita akan merumuskan Tritunggal Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi sebenarnya ayat itu dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sedang berbicara bahwa YHWH adalah satu-satunya Allah yang benar di seluruh dunia. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya Allah di antara banyak ilah bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Amon, bangsa Amori, bangsa Filistin. Jadi YHWH satu-satunya sesembahan yang benar itu adalah YHWH. Yang artinya kita katakan sekarang yaitu Tuhan. Yang juga merupakan representasi daripada Yesus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya akan jelaskan ini secara rinci sekali. YHWH itu bisa dibaca Yahweh. Itu menjadi bermanifestasi menjadi kata Yosua. Yosua. Jadi kata Yahweh menjadi Yehosua. Jadi bisa menjadi Yehesua. Bisa menjadi Yesus. Dan akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Yesus. Jadi itu memang satu nubuatan Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan satu perubahan kata bahasa itu sangat wajar sekali. Itu memang menunjukkan kepada Yesus satu-satunya pribadi yang menyelamatkan umat manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu berbicara tentang Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira bisa dipahami ya. Yang kedua adalah itu berbicara tentang Tuhan tidak menunjukkan satu pribadi numerik tetapi satu keberadaan nilai Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu kata Elohim tadi atau kata YHWH tadi, Esa tadi, itu tidak menunjukkan satu numerik, namun satu keadaan nilai, satu hakikat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu kita percaya bahwa Tuhan itu memiliki tiga pribadi yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan mereka Esa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan belajar lagi supaya Bapak Ibu semakin mengerti. Nah penjelasan Tritunggal jadi akhirnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tritunggal adalah tiga pribadi berkaitan dengan pribadi. Jadi Tritunggal adalah tiga berkaitan dengan pribadi. Jikalau berkaitan dengan pribadi, yes kita mengakui tiga Bapak Ibu Saudara. Yes tiga di dalam kekekalan pribadi Bapak Ibu Saudara. Jika berkaitan dengan pribadi. Namun ketiga pribadi itu setara dalam otoritas dan kedudukannya Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca itu Bapak Ibu di dalam Matius pasal yang ke-12, pasal yang ke-28 saja. Biar langsung saja. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 ini merupakan satu ayat yang sangat familiar. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu, ayat itu tidak berkata baptislah mereka di dalam nama-nama walaupun ada tiga pribadi di belakangnya Bapak Ibu Saudara. Tapi ayat itu tidak berkata baptislah mereka dalam nama-nama, namun dalam nama Bapa bukan koma Bapak Ibu Saudara. Tapi dan Anak dan Roh Kudus di dalam bahasa Yunani Bapak Ibu Saudara itu menunjukkan satu kesetaraan. Di dalam terjemahan aslinya itu menunjukkan satu kesetaraan. Artinya ada presuposisi di dalamnya. Ada kata sambung di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu menunjukkan satu kesetaraan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, bukan dalam nama-nama. Kalau di dalam nama-nama berarti mereka ini bukan satu derajat Bapak Ibu Saudara. Namun karena mereka ini adalah satu kesatuan. Jadi di dalam nama Bapa
dan Anak, dan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang ada 3 pribadi, namun ketiga pribadi itu setara dalam otoritas dan kedudukannya. Terbukti di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara. 3 pribadi yang sudah ada di dalam kekekalan. Jadi Bapak Ibu, ketiga pribadi Allah, ketiga pribadi Bapa, Putra dan Roh Kudus, mereka ini ada sejak dahulu kala. Dan tidak ada yang menciptakan, dan tidak ada yang lebih tinggi, dan tidak ada yang lebih rendah, Bapak Ibu. Mereka semua ada di dalam kekekalan sejak dahulu kala, dan sampai kekekalan juga mereka tetap ada, Bapak Ibu Saudara. Sebab mereka satu derajat, satu hakikat, satu kedudukan. Tidak ada yang lebih tinggi. Mereka ketiga pribadi ada di dalam kekekalan, saudara sekalian. Kita akan masuk, Bapak Ibu Saudara, pelan-pelan saja. Nah, intinya seperti ini. Dari penjelasan itu Bapak Ibu Saudara, ini gambaran sederhana. Dari penjelasan itu, kita memang percaya 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi namun tetap Esa. Ingat, Esa itu bukan berbicara tentang numerik. Namun Esa itu berbicara tentang satu kesatuan. Berbicara tentang satu kedudukan. Berbicara tentang satu hakikat, satu esensi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi gambaran sederhananya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi Bapa pribadinya tidak sama dengan Anak. Bapa juga pribadinya tidak sama dengan Roh Kudus. Anak juga pribadinya tidak sama dengan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus, Anak, dan Bapa itu adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi memang pribadinya berbeda. Bapa tidak sama dengan Anak. Pribadinya, Bapak Ibu Saudara, perlu saya garis bawahi ini supaya tidak salah paham, galvok. Pribadinya memang berbeda. Bapa bukanlah pribadi Anak. Anak bukanlah pribadi Roh Kudus. Namun mereka itu adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Mereka satu esensi, satu hakikat yang adalah diri daripada Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu gambaran sederhana. Nanti saya yakin Bapak Ibu akan bisa lebih memahaminya lagi. Ikuti saja Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu akan bisa memahami ke belakangnya kembali. Nah Bapak Ibu, Tritunggal dalam PL. Ada orang-orang yang berkata bahwa Tritunggal itu adanya di Perjanjian Baru tok. No, Tritunggal itu sudah ada sejak dahulu karena prinsip-prinsipnya sudah ada sejak dahulu kala di dalam Perjanjian Lama. Atau kita akan bacakan itu saja di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pertama ayat yang pertama. Saya akan membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa Tritunggal itu bukan hanya ada di dalam Perjanjian Baru namun juga di Perjanjian Lama. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pasal yang kedua ayat yang ke-26 dikatakan di situ. Pasal yang kedua ayat yang ke-26. Saya akan bacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-26. Pasal yang satu ayat ke-26. Di situ dikatakan, maafkan saudara sekalian, 1 ayat yang ke-26. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Bapak Ibu, yang ingin saya garis bawahi seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu jamak Bapak Ibu Saudara. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera dan Roh Allah. Jadi ada Allah di sana, ada Roh Allah di sana. Dan di pasal yang kedua nanti Bapak Ibu akan lihat, berfirmanlah Tuhan. Jadi ada Tuhan, ada Allah, ada Roh Allah. Jadi di pasal pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua, itu ada Allah, ada Roh Allah. Di pasal yang kedua nanti Bapak Ibu lihat bahwa ketika Tuhan berfirman untuk menjadikan manusia gambar dan rupanya, Bapak Ibu Saudara, itu muncul kata Tuhan, saudara sekalian. Jadi dari hal ini kita bisa definisikan, ada Allah, ada Roh Allah, dan ada kata Tuhan di sana. Jadi dari Perjanjian Lama sekalipun kata Tritunggal itu sudah ada, Bapak Ibu Saudara, dan itu terbukti di pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, menggunakan kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya itu plural, artinya itu jamak. Tidak mungkin Allah berkata kepada malaikat. Allah tidak memerlukan malaikat untuk menciptakan langit dan bumi. Itu satu fakta yang tidak bisa dihindari. Allah tidak harus bekerja sama dengan malaikat
untuk menciptakan langit dan bumi. Karena Allah itu maha kuasa, sehingga itu merupakan proklamir dari ketiga pribadi yang adalah Bapa, yang adalah Putra, dan yang adalah Roh Kudus. Ketiga pribadi inilah yang disebutkan dengan kata kita. Karena tidak mungkin Allah bekerja sama dengan malaikat atau dengan siapapun. Hanya dengan ketiga pribadi inilah Allah berdiskusi, Allah memproklamirkan, dan supaya manusia tahu, sehingga Allah proklamirkan, baiklah kita menjadikan manusia seturut gambar dan rupa kita. Jadi Bapak Ibu, Tritunggal itu sudah ada sejak perjanjian lama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan seperti yang sudah saya bahas di awal, bahwa ada kata serafim di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Serafim itu, atau banyak orang berkata itu malaikat. Serafim itu berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ini memang tidak cukup untuk menjelaskan kata Tritunggal. Namun jikalau kita menyelidikannya saudara, kata kudus, kudus yang disampaikan oleh para serafim itu bukan kata yang diberikan oleh manusia. Jikalau manusia yang mengatakan hal itu bisa saja kita tidak percaya. Namun karena ini adalah serafim, ini adalah tentara Allah, ini adalah malaikat Allah, katakanlah demikian. Itu merupakan satu proklamir yang jujur. Karena malaikat Allah, serafim itu bersama-sama dengan Allah di sorga Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu merupakan satu proklamir yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki tiga pribadi saudara sekalian. Itu yang Tritunggal di dalam perjanjian lama. Dan bukan hanya itu. Ada juga Tritunggal di dalam perjanjian baru. Kita bisa lihat itu di dalam amanat agung. Saya sudah bahas tadi. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu menunjukkan bahwa Allah itu memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, sewaktu Yesus dibaptis, saya akan menunjukkan ini Bapak Ibu. Kita akan baca kembali dalam Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga, karena ini sangat penting, saya harus memberikan ayat-ayatnya, supaya saya tidak dibilang asal memberikan satu argumentasi. Dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan bacakannya bagi Bapak Ibu. Ini ketika Yesus dibaptis. Kita tahu mungkin ceritanya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu, jikalau kita mengatakan bahwa Allah satu pribadi, ayat ini menjadi ayat yang sangat ambigu. Ayat ini menjadi ayat yang tidak masuk akal. Jikalau memang Roh Allah itu yang datang dalam rupa burung merpati itu adalah pribadi Yesus sendiri. Atau suara yang datang dari surga itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Itu merupakan satu pembacaan yang tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Namun ini menunjukkan bahwa memang Allah itu memiliki tiga pribadi. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Allah itu datang seperti burung merpati. Dan suara terdengar dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Ini tidak bisa dibantahkan Bapak Ibu Saudara. Jikalau ada orang yang selalu bersikukuh untuk mengatakan bahwa Allah itu satu pribadi numerik, ini merupakan pembacaan yang tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Demikian di ayat-ayat selanjutnya nanti kita bisa melihat bagaimana Yesus meminta kepada Bapa supaya dikirimkan roh penghibur itu. Masa sih Yesus meminta kepada dirinya sendiri untuk mengutus dirinya sendiri? Itu satu pembacaan yang tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Tentu memang Allah memiliki tiga pribadi. Namun ketiga pribadi ini esa dalam hakikatnya, esa dalam keberadaannya, esa dalam nilainya, esa di dalam seluruh keadaan dari dalam dirinya. Yang berarti dia tidak diciptakan, dia kekal adanya. Dia yang menciptakan seluruh alam semesta Bapak Ibu Saudara. Itu yang dinamakan Tritunggal Bapak Ibu Saudara. Tiga pribadi namun satu hakikat, satu nilai, satu keberadaan, satu derajat Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara, kira-kira sudah mulai menangkap Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan lanjutkan kembali Bapak Ibu. Sewaktu Maria mengandung, saya akan selalu buktikan ini di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35. Hari ini kita sedikit banyak membaca ayat. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35. Di situ dikatakan jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus, perhatikan saudara sekalian, Roh Kudus akan turun atasmu dan yang kuat dan
Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dikatakan itu kepada Maria ibu Yesus. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Bapak Ibu, malaikat pun mengatakan bahwa ada 3 pribadi di dalam kekekalan. Yaitu dia berkata bahwa Roh Kudus akan turun atasmu, akan menaungi engkau. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sehingga anak yang akan dilahirkan itu akan disebut anak Allah. Jadi ada Roh Kudus di situ, ada Allah di situ, dan ada anak Allah di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini tidak mungkin menunjukkan satu pribadi. Omong kosong saudara sekalian. Seperti yang saya katakan, ini jikalau kita berkata itu satu pribadi, itu merupakan pembacaan yang tidak masuk akal saudara sekalian. Tentu Roh Allah atau Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Tentu Allah itu adalah satu pribadi. Bapa itu satu pribadi. Dan tentu anak Allah itu adalah satu pribadi Bapak Ibu Saudara. Ikuti saja Bapak Ibu. Kita akan semakin mengetahuinya nanti. Ini sudah di bagian-bagian akhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, permintaan Yesus juga kepada Bapa. Ini sudah saya bahas tadi. Bagaimana Yesus meminta kepada Bapa supaya dikirimkan Roh Penghibur. Itu tentu menunjukkan bahwa pribadi-pribadi itu berbeda. Namun satu derajat Bapak Ibu Saudara. Satu hakikat, satu nilai, satu esensi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, kesatuan Allah Tritunggal. Ini tidak usah kita baca. Bapa adalah Allah, itu jelas tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Boleh dibaca nantinya di rumah. Anak adalah Allah di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dan juga Roh Kudus adalah Allah dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Allah adalah satu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Namun Alkitab juga berkata bahwa Allah adalah satu. Seperti yang saya katakan Bapak Ibu, Ehad atau Esa itu tidak menunjuk satu numerik. Satu numerik itu yaitu Yakhat, itu satu numerik. Namun Esa atau Ekhat itu bukan menunjuk satu numerik, satu tok. Namun itu menunjukkan satu digabungkan menjadi satu keberadaan, satu esensi atau kata Yunaninya satu parousia, satu keberadaan, satu nilai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira bisa menangkap Bapak Ibu Saudara ya? Oke, kita lanjut. Ini bagian-bagian yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, ini bagian terakhir. Apakah ada analogi yang bisa menjelaskan Tritunggal? Kita tadi sudah lihat. Tritunggal itu 3 pribadi. Namun satu hakikat, satu esensi, satu keberadaan, satu nilai. Dan satu derajat Bapak Ibu Saudara. Apakah ada satu analogi yang menjelaskan hal ini? Jikalau 3 namun satu derajat, adakah satu analogi? Tidak ada satu ilustrasi atau analogi yang bisa menjelaskan hal ini dengan sempurna. Namun ada beberapa analogi yang bisa menolong kita untuk mengerti hal ini. Apakah ada analogi yang bisa menolong kita 3 pribadi namun satu esensi? Adakah analoginya? Tidak ada yang sempurna. Namun ada yang bisa menolong kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah kesetaraan manusia. Ini contoh. Saya dengan Bapak Gembala kita dan dengan Saudara Ferry yang ada di sini, kami 3 pribadi. Namun kami memiliki derajat yang sama. Kami ini sama-sama manusia. Benar ya? Kita sama-sama manusia ya. Kita 3 pribadi yang berbeda. Tapi kita satu. Satu di dalam esensi. Satu di dalam derajat, yaitu kita sama-sama manusia. Tidak ada saya lebih rendah dari Bro Ferry atau Bro Berry lebih rendah dari saya. Enggak. Kami memiliki satu hak yang sama. Kami memiliki satu nilai yang sama. Kami memiliki postur tubuh yang sama. Yang fisik yang sama seperti itu. Mungkin bentuknya beda tapi tangannya 5 jari sama, semuanya sama. Jadi 3 pribadi, namun satu esensi, satu hak, satu derajat Bapak Ibu Saudara. Ini analogi yang sederhana. Memang tidak sempurna, karena apa? Ketidaksempurnaannya adalah ada banyak manusia. Bukan hanya saya, Bapak Gembala dan Bro Ferry. Namun ada banyak manusia, namun Tritunggal enggak, hanya 3 pribadi. Itu kekurangannya. Namun ini bisa menolong kita setidaknya. Bisa melihat ada 3 pribadi, namun satu nilai. Satu hakikat, satu keberadaan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yaitu manusia itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Ini sedikit analogi yang bisa menolong kita Bapak Ibu Saudara. Memang tidak sempurna. Analogi yang kedua adalah Alkitab. Ini bisa menolong sedikit. Jadi analogi yang kedua menjelaskan Tritunggal adalah seperti Alkitab atau firman Allah yang saya sampaikan hari ini. Saya
dengan firman Allah yang saya sampaikan, apa yang saya katakan, dengan apa yang ada di dalam rekaman televisi ini 3 atau 1? Saya dengan otak saya seperti itu, terus dengan apa yang saya ucapkan barusan ini, kata-kata saya, dengan yang direkam ini tentu 3 posisi yang berbeda. Namun apakah ini tidak sama? Ini sama Bapak Ibu Saudara. Apakah yang saya katakan, diri saya yang ada di dalam otak saya berbeda dengan apa yang saya katakan atau berbeda dengan apa yang direkam? Tentu tidak. Itu tentu sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini sedikit menolong kita. Apa yang saya katakan itu sama dengan apa yang ada di dalam otak saya. Karena otak saya itu menstimulus apa yang akan saya katakan. Dan itu direkam. Itu menjadi apa yang adalah otak saya itu 1. Yang saya katakan 2. Yang direkam 3 Bapak Ibu Saudara ya. Nah apakah ini merupakan 3 yang berbeda? Tentu tidak. Ini 3 yang sama Bapak Ibu Saudara dalam hal nilai. Ini sedikit menolong kita Bapak Ibu Saudara untuk menjelaskan ketritunggalan Allah. Begitu juga Allah memang memiliki 3 pribadi, namun memiliki satu keberadaan yang sama, satu nilai yang sama, satu hak yang sama, satu derajat yang sama Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir adalah analogi yang bisa menolong kita adalah manusia. Ini memang sering dikatakan dan banyak orang tidak mengatakan ini tidak sempurna. Namun bagi saya ini cukup menolong. Karena apa? Karena saya percaya kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Sehingga apa yang ada di dalam kita ini sedikitnya adalah pribadi Allah itu sendiri. Sedikitnya adalah gambar Allah itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Walaupun tidak sempurna Bapak Ibu Saudara. Yang saya maksud seperti ini. Kita memiliki tubuh, jiwa dan roh seperti itu. Ini sering dikatakan. Namun yang saya maksud adalah itu satu pribadi. Tubuh saya itu sama, itu masuk di dalam jiwa saya. Itu juga ada di dalam roh saya. Sehingga mereka ini tidak bisa terpisah. Jikalau jiwa saya terpisah, saya akan jadi orang gila. Jikalau roh saya terpisah, saya akan mati. Jikalau tubuh saya terpisah, maka saya juga akan mati. Jadi itu merupakan satu keberadaan yang sama. Namun yang ilustrasi ini tidak sempurna karena apa? Karena jikalau jiwa saya rusak, semuanya akan rusak seperti itu. Jikalau roh saya hilang, 2 yang lainnya yang adalah jiwa saya, yang adalah diri saya, itu juga akan mati seperti itu. Namun Allah Tritunggal tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun setidaknya seperti yang saya katakan, ini sedikit menolong kita. Analogi kesetaraan manusia tadi itu menolong kita bahwa memang 3 pribadi kami, namun kami satu derajat. Analogi juga firman Tuhan yang saya sampaikan itu menolong kita bahwa apa yang saya sampaikan sama dengan apa yang di otak saya, sama juga apa yang ada di rekam. Dan juga bagaimana diri manusia ada tubuh, jiwa dan rohnya, satu hakikat, satu keberadaan. Itu sedikit menolong kita untuk menjelaskan Tritunggal. Bapak Ibu sebagai yang terakhir seperti ini. Inilah kesulitan yang saya maksudkan. Tidak ada satu analogi yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Dan ini malah yang membuat saya bahwa memang yang saya percaya ini benar. Jikalau memang ada analogi yang sempurna untuk menunjukkan kesetaraan Allah itu yang 3 pribadi, saya tidak akan percaya Tritunggal Bapak Ibu Saudara. Disinilah batas otak saya memikirkan Allah Tritunggal. Bahwa memang tidak ada satu analogi yang sempurna untuk menjelaskan dia memang 3 pribadi. Namun satu hakikat, satu keberadaan, satu nilai itu cukup untuk kita mengimaninya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak usah berkata bahwa itu tidak masuk akal. Itu cukup masuk akal Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti beberapa ilustrasi yang saya sampaikan saudara sekalian. Seberapa Allah menceritakan dirinya, sebegitulah kita mengetahui. Seperti di awal saya katakan Bapak Ibu, kita tidak bisa memahami Allah secara sempurna. Sebagaimana tadi kita melihat Allah Tritunggal itu. Pernyataan-pernyataan itu, sebegitulah kita mengetahuinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan memang tidak ada satu pengertian yang sempurna untuk menjelaskan ketiga pribadi itu. Karena memang kita tidak akan bisa melampaui Allah. Kita tidak akan bisa memahami Allah secara sempurna. Namun pemahaman-pemahaman yang saya paparkan tadi, setidaknya itu merupakan pemahaman yang komprehensif. Itu setidaknya pemahaman yang begitu sangat standar. Itu setidaknya pemahaman yang dipaparkan oleh Alkitab itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, jikalau mungkin saya akan menjawab satu pertanyaan sebagai yang terakhir. Jikalau yang pertama sudah kita jawab ya. Jika ada 3 pribadi, apakah kita mempercayai 3 Allah? Tidak.
Enggak. Kita tidak mempercayai akan 3 Allah. Kita mempercayai satu Allah yang esa, Bapak Ibu Saudara. Yang adalah 3 pribadi, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Esa dalam keberadaannya, esa dalam hakikatnya, dan esa di dalam nilai-nilainya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekal, maha kuasa, dan maha adil, dan seluruhnya ada di dalam ketiga pribadi itu. Kita tidak mempercayai akan 3 Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita mempercayai akan satu Allah yang memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang kedua adalah, jikalau ada anak Allah, apakah Allah itu beranak? Kan ini kan sering dipopulerkan. Allahmu beranak, kawin sampai Roh Kudus itu. Iya kan Bapak Ibu Saudara, kita harus jawab. Apakah jikalau ada istilah anak Allah, apakah itu berarti Allah beranak? Enggak. Sekarang saya mau tanya. Jikalau ada anak tangga, apakah berarti ada ibu tangga? Ada ibu tangga ya? Enggak ada ibu tangga, anak tangga ada. Tapi kenapa kita tidak protes akan hal itu? Kenapa ketika ada anak Allah kita selalu berpikir bahwa Tuhan beranak? Kita tidak pernah berpikir bahwa tangga beranak? Enggak, kita enggak konsisten di situ. Maksudnya adalah itu adalah istilah. Istilah anak dan Bapa itu menunjukkan satu kedekatan. Mengapa dipakai Bapa dan anak? Itu menunjukkan satu kedekatan penuh. Itu menunjukkan satu nilai. Itu menunjukkan satu hakikat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada istilah anak. Itu tidak menunjukkan Allah itu beranak. Itu hanya istilah untuk menunjukkan kedekatan atau kesetaraan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak tangga ada, ibu tangga tidak ada. Itu hanyalah sebuah istilah. Demikian yang bisa saya paparkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya memberkati kita semua. Bapak Ibu, memang tidak sempurna di dalam memahami Allah Tritunggal, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun seberapa Allah menceritakan dirinya, sebegitulah kita ketahui. Sebenarnya Tritunggal itu, jikalau kita ingin mengimaninya, itu tidak sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang saya katakan, kita mempercayai satu Allah yang esa. Namun Allah yang esa ini memiliki 3 pribadi. Esa yang dimaksud bukan numerik. Ingat Bapak Ibu Saudara, buang kata numerik, buang kata nomor ketika membahas tentang Allah. Karena Allah tidak bisa dihitung dengan bakpao Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi esa itu tidak menunjukkan numerik, angka, enggak. Namun esa itu menunjukkan kesetaraan derajat, kesetaraan keberadaan, kesetaraan nilai, dan kesetaraan posisi Bapak Ibu Saudara. Ketiga pribadi sama-sama posisi. Hal yang sama terjadi kepada suami dan istri ketika disatukan Allah menjadi satu daging. Kata yang sama dipakai adalah echad atau esa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mempercayai satu Allah, yaitu Allah yang esa, yang adalah memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya menolong kita dan menjadikan kita lebih bijak dan berkenan di hati Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pembahasan terakhir kita mengenai doktrin Allah bulan depan. Bulan Agustus ini kita akan September. Lupa saya. Bulan September ini kita akan membahas topik yang berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya menginginkan Bapak Ibu Saudara untuk selalu datang menghadiri ibadah PA ini supaya kita cerdas secara rohani. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa di surga, kudus-kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kiranya Bapa di surga kami sudah membahas pribadi-Mu ya Tuhan, yaitu tentang Allah Tritunggal. Kami sadari satu hal, bahwa otak kami terbatas untuk memahami Allah Tritunggal secara sempurna. Namun malah itu membuktikan bahwa Engkau Allah, Engkau tidak bisa direndahkan oleh otak kami. Engkau tidak bisa dipahami secara sempurna oleh otak kami. Otak kami tidak cukup untuk memahami Engkau dan menempatkan Engkau di bawah otak kami. Itu malah membuktikan bahwa memang Engkau Allah yang benar. Sebagaimana Engkau menceritakan dirimu kepada kami melalui 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah yang kami imani. Namun Engkau esa di dalam keberadaanmu. Engkau esa di dalam hakikatmu. Engkau esa di dalam nilai-nilainya. Engkau juga esa di dalam derajatnya. Namun itulah yang kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau 3 pribadi dan esa di dalam segala kedudukan.
Terima kasih Bapa di surga, sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkannya. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengertian, supaya pembelajaran ini boleh masuk dalam hati dan pikiran kami, dan supaya kami bisa bertanggung jawab secara rohani dan secara kognitif. Berdoa bagi sidang jemaat-Mu, pekerjaan, keluarga, dan kesehatannya. Apapun yang disentuh kerjakan, kiranya Tuhan membuatnya berhasil, kesehatannya Tuhan berkati, dan juga keluarganya Tuhan kiranya memberkati. Jauhkan dari segala mara bahaya ya Tuhan, virus-virus yang bukan dari Tuhan, yang berusaha merongrong sidang jemaat-Mu, kiranya Tuhan jauhkan, dan biarlah kami semua ada di dalam naungan Allah Tritunggal. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan, berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian, baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Jaga kesehatannya. Jangan lupa pakai masker. Dan jangan lupa berdoa. Shalom. Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan